kayak nggak nikmatin aja gitu loh. Iya, kayak time flies. Oke, karena kita udah mulai, kita udah jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Aku sapa dulu. Hai semuanya, selamat datang di acara Ngobrol Daring JB. Kali ini Ngobrol Daring JB nggak sendirian nih, karena sekarang Jelajah Bhinneka bekerja sama dengan Semua Tidak Berjarak untuk mengadakan beberapa kegiatan. Salah satunya di kegiatan pertama kita, yaitu Ngobrol Daring JB X Setara, Stop Body Shaming karena kita unik. Nah, buat kalian yang belum tahu, Jelajah Bhinneka itu merupakan komunitas yang fokus untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi kepada generasi muda. Gitu. Banyak sekali program yang udah kita lakukan, diantaranya ada Jelajah Situs, terus juga kita membuat podcast juga, ada juga ngobrol kain, ngobrol literasi, dan juga sekarang ada ngobrol daring. Dan juga kita juga punya kegiatan di beberapa taman anak-anak, salah satunya di R. Petra di daerah Jakarta, kita punya kegiatan literasi juga di sana. Nah, langsung aja kita mulai. Kenapa sih mungkin dari kalian udah banyak yang bertanya nih, kenapa kita ngebahas yang namanya stop body shaming? Kenapa kita bakal ngobrolin tentang body shaming? Karena body shaming merupakan perilaku membanding-bandingkan atau menghina kondisi fisik orang lain. Dan juga body shaming itu bukan hanya bisa kita lakukan kepada orang lain, tapi kadang kita tidak sadar juga bahwa kita bisa melakukan body shaming terhadap diri kita sendiri gitu. Dan tentunya body shaming ini menimbulkan banyak efek negatif bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Berbagai dampak yang aku ketahui diantaranya, pertama, body shaming itu bikin kita insecure. Nah, kenapa sih body shaming buat kita insecure? Kadang kalau ada orang yang menghina kita, terutama bagian tubuh kita jadi lebih nggak pede. Kita jadi merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Itu ya pasti bakal ngeganggu kita banget gitu. Nanti ujung-ujungnya kita bisa jadi menutup diri, dan jadi menyendiri, terus juga kita nggak berkembang, bahkan bisa melakukan hal-hal ekstrim. Bahkan sampai ada beberapa kasus yang berujung bunuh diri gitu. Bahkan menurut survei Body Peace Revolution pada tahun 2018 menyatakan bahwa 94% perempuan di Indonesia itu mengalami body shaming. Dan sebanyak 64% laki-laki di Indonesia juga mengalami body shaming. Jadi kalau bisa dikatakan body shaming ini bisa dialami oleh siapapun. Maka dari itu, di Ngobrol Daring JB kali ini kita bakal ngebahas yang namanya Stop Body Shaming. Karena kita semua unik. Untuk itu, dari Jelajah Bhinneka dan juga Semua Tidak Berjarak, kita sudah ada 3 narasumber nih yang bakal ngobrol-ngobrol bareng kawan JB dan juga kawan setara kali ini. Nah, untuk yang pertama, yang udah ada dulu nih, ada Kak Ivena dari Semua Tidak Berjarak. Halo Kak. Masih mute? Oke. Halo teman-teman. Halo. Ya. Halo, ya. Jogja aman? Aman. Aman. Sehat Kak? Sehat. Oke. Nah, Kak Ivena ini merupakan teman difabel kita dari Semua Tidak Berjarak. Jadi Kak Ivena itu representasi dari Setara untuk kegiatan kali ini. Dan juga sebagai narasumber juga ya Kak. Nah, selain Kak Ivena ada juga Mas Jos. Mas Jos sudah mulai masuk juga, terus juga ada Mbak Ucita. Halo Mas Jos. Mas Jos Felix tadi udah mulai masuk ya? Ya, udah mulai masuk nih. Okay. Halo. Halo Mas Jos. Halo. Iya. Halo, ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, Mas Jos ini merupakan seorang fotografer dan sering karya-karyanya itu ditampilkan juga di berbagai media massa. Dan juga dia juga menjadi salah satu fotografer resmi di berbagai pertunjukan musik di Indonesia. Dan tentunya karya terbarunya itu ada di dalam buku Kumpulan Puisi Bicara Tubuh. Halo Kak Jos. Halo. Ya. Kak Jos di Jakarta ya? Ya, di Jakarta ya. Ya, oke. Nah, kalau gitu sekalian kita nunggu Mbak Ucita, aku mau mulai dulu dari Mbak Ivena deh, boleh? Silakan. Aku mulai dulu dari Mbak Ivena ya, Kak Jos ya. Ya. Oke. Nah, Mbak Ivena aku mau nanya nih tentang awal mula berdirinya Semua Tidak Berjarak Setara. Itu gimana sih? Oke, jadi sebelumnya aku mau kenalan lagi ya. Halo teman-teman, nama aku Ivena Amanda, biasa dipanggil Ivena. Jadi sekarang aku domisilinya lagi di Jogja, kayak gitu. Nah, kalau Semua Tidak Berjarak itu sebenarnya
bukan sebuah gerakan yang baru ya. Maksudnya gerakan untuk memperjuangkan teman-teman difabel itu bukan sebuah gerakan yang baru. Tapi gerakan ini menjadi sangat berarti bagi kami, teman-teman yang ada di Setara, karena ini lahirnya dari kegelisahan kami bersama, kayak gitu. Terutama ada di dua founder dan co-founder di Semua Tidak Berjarak, yaitu teman kita namanya Indra sama Tio. Nah, jadi agak ini ya, agak rollback sedikit. Jadi kita ini teman-teman dulu itu ketemunya di ini atletik, Aldi. Jadi di apa namanya di Indonesia ini kita kan taunya kan olahraga tuh kan biasa PON, Popnas gitu-gitu ya. Nah, ternyata ada cabang olahraga lain yang khusus buat teman-teman difabel. Namanya Popnas kayak gitu-gitu. Terus ada apa namanya olahraga tapi untuk teman-teman difabel. Nah, waktu itu kami ketemunya di situ tahun 2011 gitu. Dan itu masih ini nih masih apa ya, masih kayak anak-anak cupu-cupu gitu, masih malu-malu yang apa ya, kayak asing gitu loh. Nggak 32 ya? Kenapa? Oke, lanjut Mbak Ivana. Oke, lanjut ya. Nah, terus buat aku sendiri itu jadi pengalaman yang cukup menarik karena sebelumnya aku jarang banget ketemu sama sesama teman difabel gitu loh. Entah mungkin aku yang kurang main atau apa namanya, atau memang apa circle-nya kurang jauh gitu kan. Nah, kami ketemu terus habis itu di situ kami mulai sering ngobrol kayak gitu-gitu. Nah, dari beberapa teman-teman atlet ini apa namanya, kita kayak ngerasa kita jadi apa ya? Jadi ngerasa kalau ternyata difabel itu punya ruang ya. Gitu. Sebelumnya kan kita sama sekali nggak tahu nih difabel bisa dikasih ruang di olahraga. Karena kita taunya kan olahraga biasanya buat teman-teman yang umum ya kayak gitu. Nah, sekarang ternyata kita tahu di situ ada ada ruang buat kita. Nah, dari situ kita berusaha nih sok-sokan serius gitu ya, sok-sokan serius. Beberapa teman dapat kejuaraan, dari situ kita mulai ngerasa bahwa ternyata kita juga bisa ya kayak gitu. Karena kan selama ini narasi yang kita terima tentang difabel itu kan seseorang yang punya kekurangan dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, ketika kita diberikan ruang, diberikan akses untuk berkarya, untuk berusaha dan kita bisa, itu jadi booster banget buat kita. Nah, terus singkat cerita, udah beberapa tahun fast forward ke depan, kita udah pada kuliah, terus kita reunian lagi, jadi sempat tuh nggak ketemu beberapa tahun. Nah, pas kuliah ini kita saling sharing pengalaman kita di perguruan tinggi gitu. Nah, surprisingly dari teman-teman yang atlet itu dan teman-teman secara umum itu ternyata nggak banyak yang bisa sampai ke ranah perguruan tinggi dan dua lain hal kayak gitu. Nah, dari situ kita mulai concern apa namanya, kok kenapa ya kok bisa kayak gitu loh, maksudnya kan bukankah pendidikan itu kan hak semua orang ya kayak gitu. Nah, kenapa kok ada teman-teman yang nggak bisa? Dan kami sempat cita-cita juga sama teman-teman lain yang mungkin yang belum bisa masuk ke perguruan tinggi karena banyak hal, misalkan yang paling umum biasanya karena akses ya, misalkan teman-teman yang wheelchair, ada nggak banyak kampus yang itu punya akses buat teman-teman wheelchair gitu. Terus misalkan teman-teman netra, nggak banyak juga kampus yang menyediakan akses untuk membantu sarana belajar. Nah, kayak gitu yang menghambat mereka untuk mendapatkan ilmu di perguruan tinggi secara formal kayak gitu. Dan sebagian besar dari, mungkin aku ada risetnya tapi aku lupa ininya, cuma teman-teman difabel itu rata-rata hidupnya itu di bawah garis kemiskinan juga, Aldi. Jadi cukup sulit ya, apalagi kalau kita tahu yang namanya kuliah itu kan kaitannya juga sama faktor ekonomi dan yang lain-lain. Jadi untuk akses ke situ pun juga sulit kayak gitu. Nah, itu itu menjadi lingkaran setan sebenarnya di komunitas kami. Karena dengan kita kurang bisa mengakses pendidikan tinggi, mungkin kita jadi kurang bisa mengakses ke pekerjaan, jadi ekonomi rendah, nanti kalau misalkan punya keluarga ngulang gitu terus. Di lingkaran setan. Nah, makanya di Setara ini kita merasa bahwa mungkin first thing first yang paling dekat dengan kita ya di perguruan tinggi itu.
Jadi kita pengen supaya teman-teman yang ada di perguruan, teman-teman difabel yang ada di perguruan tinggi bisa kita support gitu, dan nanti harapannya ke depannya kita bisa support teman-teman difabel yang mau masuk ke perguruan tinggi kayak gitu. Nah, supportnya itu awalnya dalam hal finansial ya, tapi makin kesini kita pengen supportnya itu juga dalam hal yang lebih besar lagi, misalkan kayak mempersiapkan soft skill gitu-gitu ya, karena kan kalau kita ngomong ketika orang di perguruan tinggi mau lulus itu kan sebagian besar itu kan orang bekerja, ya kan? Dan kadang proses itu tidak dipersiapkan secara baik. Nah, makanya kita juga pengen mentoring supaya harapannya semakin banyak teman-teman difabel itu yang bisa punya akses ke banyak lini sosial gitu loh, yang mungkin sebelumnya belum bisa secara maksimal gitu. Nah, kita starting point-nya dari pendidikan tinggi dulu. Jadi itu awal mulanya Setara itu sampai sekarang. Nah, kalau sekarang kegiatan kita karena ini lagi COVID, kemarin kami sempat membuat campaign juga terkait sama COVID ini. Gitu. Jadi campaign-nya kita sebut namanya Ransel COVID, itu untuk membagikan sembako gitu buat teman-teman. Jadi isi ranselnya itu sembako gitu ya? Gitu. Jadi itu namanya Ransel COVID. Gitu. Oke, jadi dari pertemuan itu akhirnya keluar banyak ide dan akhirnya juga jadi eksekusi juga ya. Banyak banget kegiatan yang dilakukan dari ide-ide itu. Nah, sebelum kita lanjut, ini udah bergabung Kak Ucita. Halo Kak. Hai, udah bisa dengar suara aku? Udah. Wih, cantik banget. Nih lucu. Hai Ivana. Aku udah nyimak cerita Ivana tadi. Oke. Kak Ucit, kali ini aku lanjut lagi ke Kak Ivana dulu ya. Siap. Aku lagi dengerin, lagi nyimak. Oke. Nah, sekarang Kak Ivana, aku mau nanya nih. Kita kan topik hari ini tuh bakal ngobrolin tentang body shaming. Aku mau nanya, pernah nggak sih Kak Ivana ngalamin body shaming? Kalau iya, gimana cara ngatasin? Pernah dong, Di. Jadi mungkin bagi teman-teman difabel ya, terutama difabel yang fisik kayak aku gitu tuh kan, appearance itu so obvious gitu, sangat terlihat gitu kan. Jadi karena aku rasa ya dari pengalaman pribadiku, nanti mungkin teman-teman bisa kasih perspektif teman-teman juga, tapi at least dari perspektifku sendiri, dari pengalamanku itu menjadi berbeda itu cukup menantang. Karena pasti orang selalu lihat, selalu penasaran kayak gitu. Nah, dari pengalamanku, kita juga nggak banyak untuk diajari melihat sesuatu yang berbeda itu secara bijak gitu loh. Apalagi kaitannya anak kecil ya. Itu kan paling gampang, ada yang berbeda pasti kayak bukan bagian dari kita lah kayak gitu. Jadi kayak sering di outcast gitu. Nah, itu dulu aku punya pengalaman pertama yang paling aku membekas waktu aku masih kecil tadi. Jadi waktu aku masih kecil kan main tuh anak-anak, biasanya kan anak-anak main kayak gitu kan. Nah, dulu tuh aku tuh sering dibully sama cewek, bukan sama cowok. Sama cewek lagi ya? Dulu, tapi ini aku tidak bermaksud seks dan yang lain ya. Ini berdasarkan pengalamanku. Jadi waktu masih kecil kan temen-temen kecil itu kan cewek-cewek biasanya suka dandan gitu ya, kayak being pretty gitu-gitu. Nah, terus kayak aku tidak terconsiderate dalam kategori cewek yang cantik gitu. Jadi nggak ditemenin, nggak bisa main dandan. Gitu. Itu waktu masih kecil. Nah, jadi dulu waktu kecil aku banyak mainnya sama teman-teman cowok, kayak main bola kan cowok kayak lebih santuy gitu ya. Yang penting kamu kena jatuh nggak nangis aja. Gitu. Jadi lebih welcome. Nah, gitu. Itu pengalaman body shaming pertama aku. Jadi aku diperlakukan berbeda karena tubuhku. Kayak gitu. Terus pengalaman selanjutnya itu lebih ke arah kayak orang curious aja gitu ya. Misalnya orang pasti kan penasaran kan ketika melihat sesuatu yang berbeda dari dia gitu. Cuma kadang ekspresi curiosity-nya itu bisa bermacam-macam gitu. Ada yang ekspresinya pure curious, ada yang ekspresinya kayak ih gitu sih gitu. Terus ada juga yang mencoba untuk menduga-duga gitu. Kenapa kok aku bisa kayak gitu tanpa aku meminta dia untuk menjelaskan gitu loh. Ada yang kayak gitu. Nah, itu
somehow kayak waktu aku dulu, terutama waktu aku dulu tuh kayak aku ngerasa itu narasi-narasi itu cukup membekas di aku gitu. Jadi kayak, oh gini toh orang itu mendefinisikan aku, oh gini toh orang tuh menggambarkan aku kayak gitu. Dan ada beberapa kata-kata yang mungkin lebih apa ya? Aku rasa cukup membekas tuh ya kayak gitu, kayak kurang, terus nggak sempurna, cacat gitu-gitulah. Jadi kayak buat aku being less than gitu loh. Itu sih. Emang hampir sama sih. Aku juga ngalamin yang namanya body shaming itu kebanyakan waktu kecil sih. Karena aku waktu kecil itu emang kurus ya, orangnya kurus. Jadi bahkan body shaming ini dilakuin sama orang yang lebih tua juga. Misalnya kayak aku lagi acara Idul Adha atau Idul Fitri, tiba-tiba kok anaknya kurus sih ke ibuku kayak gitu. Mungkin ibuku bilang ya biasa aja, tapi akunya sendiri kayak ya udah emang kurus gitu, kenapa lagi. Tapi lama kelamaan karena kita sering diobrolin gitu, diomongin kayak gitu, kita jadi insecure, jadi ngerasa aku sampai nangis-nangis. Aku sebenarnya nggak suka susu gitu waktu kecil gitu, sampai nangis-nangis aku mau beli susu, padahal ujung-ujungnya nggak dimakan, nggak diminum juga gitu. Dan itu karena aku ngerasa emang aku terlalu kurus pada saat itu gitu, padahal sebenarnya aku sebelum ada omongan kayak gitu aku biasa aja gitu. Cuma karena aku banyak ngedengerin umpatan orang kayak gitu, jadi aku kayak memaksakan diri untuk minum susu, minuman yang aku waktu kecil itu nggak terlalu favorit banget sama susu itu. Jadi emang banyak hal-hal yang bisa efeknya itu langsung kerasa banget gitu. Kita bisa, bahkan mungkin kalau aku kasusnya cuma minum susu gitu, orang lain mungkin ada yang di apa ya, mereka jadi korban body shaming, mereka bisa aja mereka melakukan tindakan yang jauh lebih ekstrim dari hanya sekedar meminum susu atau memakan makanan yang nggak mereka suka. Betul. Nah, kalau sekarang kan Kak Ivena nih istilahnya juga udah dewasa, umurnya juga udah beranjak lebih berumur gitu daripada kisahnya di waktu dulu. Aku pengen tahu nih, Kak Ivena kan pasti juga ada progresnya, ada perkembangannya. Apa sih yang Kak Ivena rasakan ketika dulu dilakukan terkena body shaming, dan sekarang juga mungkin masih ada body shaming yang dialamin Kak Ivena? Apa sih perbedaannya? Bagaimana cara Kak Ivena meresponnya sekarang? Kalau dulu mungkin aku lebih ke arah yang tadi Aldi sampaikan ya. Jadi kayak sangat mudah untuk menginternalisasi anggapan-anggapan orang lain atas diri kita gitu. Kalau dulu aku kasusnya kalau Aldi makan ini ya, minum susu, kalau aku kasusnya kemana-mana jadi pakai jaket di. Jadi aku selalu pakai jaket yang bisa nutupin gitu loh. Tahu kan yang ada kantongnya tuh. Jadi aku jadi nggak pengen orang lain lihat tubuhku secara utuh kayak gitu. Dan bahkan ketika aku harus melakukan sesuatu tuh aku ribet pakai satu tangan daripada aku pakai tangan kayak gitu. For the sake supaya orang lain nggak lihat kayak gitu. Jadi itu cukup cukup membuatku takut. Terus aku juga dulu takut juga kalau misalkan kenalan sama orang kayak gitu. Kayak takut kalau misalkan nanti dilihat aneh juga atau gimana kayak gitu. Itu dulu sih. Nah, cuma yang tadi balik dari pengalaman aku waktu olahraga itu ya, pengalamanku waktu olahraga itu sangat berkesan sih, karena kalau dulu, apalagi cewek ya, aku rasa mungkin ada teman-teman yang cewek boleh bagi pengalaman ya. Kalau bagiku, cewek itu sangat-sangat kena banget, apalagi waktu masa-masa remaja terkait penampilan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamu nggak masuk kualifikasi tertentu tuh kayak kamu punya teman tuh susah gitu. Nah, itu yang jadi cukup menantang buat kita tuh berteman dengan orang kayak gitu dulu. Jadi bener-bener setakut itu. Nah, tapi ketika pengalaman aku ini pas di olahraga itu, pas dulu namanya Pokcanas, Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional. Itu sebenarnya narasinya agak bagus juga sih, tapi ya oke lah. Namanya kayak gitu. Nah, di situ aku dapat wadah di mana aku punya hal baik nih yang bisa aku tunjukkan meskipun aku seorang difabel. Kayak gitu. Nah, dari situ aku ngerasa aku bisa punya prestasi di situ. Aku ngerasa pelan-pelan mulai membangun, kalau orang bilang lebih ke pede gitu ya. Gitu. Oh, ternyata aku dulu masih ngomongnya gini, oh ternyata meskipun aku cacat, aku bisa punya prestasi nih di olahraga kayak gitu. Jadi ini meski kayak gini gitu. Tapi makin ke sini narasinya adalah oh ya, aku
ini bagian dari diriku gitu loh. Maksudnya aku tidak hanya sekedar prestasiku aja atau kecacatanku aja atau badanku aja, tapi aku tuh lebih dari itu gitu. Dan makin kesini makin melihat bahwa ya orang itu baik adanya. Nah mungkin nanti nih Mbak Ucita bisa sharing banyak tentang bukunya ya untuk terkait proses ini. Tapi teaser dulu nih, nanti kita akan bahas proses lanjut nih. Kayak gitu, Di. Oh, jadi motivasi berkaryanya sekarang jauh lebih baik dan lebih ada daripada dulu. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ya, Kak Ivena ke Kak Ucit. Silakan. Oke. Yes. Halo, Kak Ucit. Hai Aldi, hai semua. Hai. Nah, ini buat teman-teman, buat kawan JB yang belum tahu, pasti udah pada tahu, cuma buat yang belum tahu, ini aku kenalin dulu nih, Kak Ucit ini seorang influencer gaya hidup, penyiar radio, dan juga penulis buku kumpulan puisi Bicara Tubuh. Ini bukunya udah beredar dari tahun kemarin ya Kak Ucit ya? Ya, jadi sebenarnya buku ini ditulis di tahun 2018. Prosesnya dimulai bulan Juni kalau nggak salah. Mei Juni kita proses bikin bukunya, terus udah di launching sebenarnya dari Desember 2018. Mulai 2019 dari Januari itu udah tersebar. Dan sekarang juga masih ada di toko buku, kita udah masuk ke cetakan kedua. Jadi alhamdulillah dan mudah-mudahan sih apa namanya terus masih bisa didapatkan. Ya. Oke, Kak Ucit, aku tertarik banget sama bukunya tentunya. Karena aku udah baca juga nih kebetulan. Apa sih alasan Kak Ucit memutuskan untuk membuat buku ini? Kenapa? Oke. Buku ini sebenarnya gini, sebagai seorang yang emang juga aku lama kerja di media kan. Dari pertama kali lulus kuliah, nulis artikel buat majalah, terus nulis skrip juga buat aku siaran di radio. Jadi emang sebagai seorang yang kerjanya nulis gitu ya, punya buku itu udah pasti jadi salah satu impian lah. Impian. Benar, dan itu jadi impian aku juga. Makanya dari dulu selalu kepengen suatu saat nanti aku pengen punya karya bentuknya buku. Cuman udah berapa kali bikin draft kok nggak nemu-nemu gitu, yang bener-bener aku ngerasa kayaknya ini nih karya yang benar-benar mau dilahirin gitu. Sebelum Bicara Tubuh sebetulnya aku udah punya beberapa draft buku, ada 2 gitu, tentang topik lain. Tapi entah kenapa setiap udah mulai masuk ke editor, terus editornya udah nagih, aku punya kayaknya bukan ini deh gitu, kayak nggak, entah kenapa kayak nggak dapet feel-nya. Sampai akhirnya tahun 2018 awal, aku bikin apa namanya, pameran di sebuah mall di Jakarta. Itu kita ngebahas tentang beauty tapi hubungannya sama how you feel about yourself. Karena pada momen itu aku memaknai bahwa yang namanya cantik itu adalah perasaan gitu, perasaan yang kita rasain, apakah kita merasa cantik atau tidak gitu. Jadi bukan hanya outer look-nya aja, tapi juga what we feel about ourselves. Nah, pada saat lagi pameran itu berlangsung, sahabat aku Jos Felix hadir. Terus cerita-cerita, seru juga ya bikin karya yang topiknya tuh sangat dekat gitu dengan apa namanya, hari-hari gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol sama Jos, terus keide lah, gimana kalau kita collab gitu, bikin karya mungkin masih ada hubungannya sama beauty, bisa apa namanya, jadinya aku nulis, Jos motret gitu. Akhirnya ya udah deh kita berembuk, terus ketemu deh akhirnya ide untuk bikin karya yang didedikasikan untuk tubuh yang selama ini jadi tempat kita tinggal gitu. Gitu. Jadi apa ya, kalau ditanya awalnya kenapa bikinnya sih mungkin ya gitu ya, karena ada diskusi sama Jos juga akhirnya ketemu sama ide ini gitu. Sama Jos dan juga sama Dinda pada saat itu, Dinda Kamil, sahabat aku juga. Nah, ya ketika akhirnya dapat ide tersebut, terus kita mulai eksekusi dan aku mulai menuliskan draft-nya. Nah, itulah baru momen di mana aku ngerasa kayaknya ini deh karya yang emang harus keluar ini deh gitu. Gitu. Jadi deh digarap sampai selesai jadi buku. Ya. Kalau aku lihat bukunya ini kan dibagi ke dalam 4 bagian ya, ada rupa, daya, inti, dan tanda.
kebetulan aku paling suka banget di bagian akhir ini yang tanda itu. Kira-kira kenapa sih dibagi ke dalam 4 bagian ini? Chapter 5 ya? Iya. Iya. Mhm. Ya itu kenapa sih dibagi ke Iya. dalam kategori itu? Oke, sebenarnya kalau untuk pembagian isi bukunya, kenapa ada 5 chapter, sebetulnya kita cuma ngebaginya teknis aja sih. Teknis di mana, itu sebenarnya perbagian dari anatomi tubuh. Jadi, kalau apa namanya, chapter pertama itu kepala sampai leher, jadi semua yang ada Iya. di kepala difoto sama Joss, aku tulisin narasinya, terus habis itu Mhm. part 2-nya adalah, apa namanya, bagian tubuh tengah ya. Aku lupa 2 apa 3 tuh. Pokoknya kita baginya per part sih sebenarnya. Jadi, Oh. kepala sampai leher, terus leher sampai pinggang, terus kemudian dari lengan sampai ujung jari, terus kemudian dari, pinggang sampai ke ujung jari kaki, gitu. Jadi sebenarnya itu bener-bener awalnya kenapa part-nya dibagi-bagi seperti itu, teknis aja supaya Iya, sesuai anatomi pada ya. saat baca kita tuh kayak body screening gitu dari head to Oh. toe gitu. Nah, ada memang ada akhirnya satu, chapter tambahan atau chapter spesial itu tanda yang kelima, Iya. karena itu adalah, chapter di mana kita, meng-capture, bagian-bagian tubuh yang spesial gitu, yang, yang apa ya, yang menjadi identitas diri kita, misalnya seperti goresan luka, ada bekas Iya. jahitan, ada tai Tahi lalat, lalat, ya ya. ada tai lalat. Jadi itu yang istilahnya di luar dari anatomi tubuh, tapi juga bagian dari tubuh kita yang menjadi identitas raga kita gitu. Ya aku suka banget di bagian akhir karena di bagian chapter tanda itu bukan sesuatu yang aku bahkan nganggapnya itu kayak nggak penting gitu. Cuma di buku ini tuh berusaha ditampilkan bahwa ini tuh bagian dari tubuh kita gitu. Kita harus menghargainya, kita harus lebih mencintainya. Dan aku senang aja baca bukunya karena aku jadi lebih banyak menghargai setiap yang tadinya aku pikir ini kayak bukan sesuatu yang sempurna dari aku, tiba-tiba aku jadi lebih menghargai aja gitu. Thank Nah, you, terima kasih. iya. Karena kita lagi ngobrolin tentang body shaming, aku mau nanya nih Kak Ucita pernah nggak sih ngalamin body shaming? Aku pikir semua orang pasti pernah ya, tapi nggak tahu deh, mungkin ada aja yang nggak pernah. Tapi kalau aku termasuk yang pernah. Terutama pada saat masih kecil ya, kayaknya zaman sekolah itu adalah momen-momen di mana, ya namanya juga anak kecil kan kadang masih belum bisa, peka gitu ya ketika berinteraksi sama teman seumurannya. Jadi, Ya. aku ngerasain atau mengalami body shaming itu pada saat masih sekolah. Tapi, yang aku juga alami sebetulnya gini, aku ngerasa dulunya aku nggak tahu ya, ini juga mungkin nanti kita bisa bahas bersama, kita diskusin bersama bahwa pada saat aku masih sekolah, aku mendapatkan lontaran-lontaran yang ada hubungannya sama fisik aku, dan itu bentuknya adalah mungkin ya shaming ya sebenarnya, body shaming, aku ngerasanya itu part of ya emang interaksi manusia tuh begitu, gitu. Karena di sisi lain, aku ngelihat semua orang-orang yang ada di sekitar aku tuh kena juga gitu, bukan cuma aku doang gitu. Jadi, sampai aku ada di satu titik ngerasa, "Oh ya itu normal," gitu. Itu normal untuk orang bisa berkata seperti itu. Tapi makin dewasa aku malah makin sadar bahwa, oh enggak, ini nggak bisa dimasukin ke kategori it's a normal thing, nggak boleh Normal, ya. dihindari gitu, it's not okay, ternyata gitu. Dan banyak dari kita yang mungkin juga, pernah punya fase pemikiran seperti itu gitu ya, ketika akhirnya di body shaming karena ngerasa, "Oh ini interaksi normal tuh kayak gini, ya udah gue bales." Yang ada malah nggak kelar-kelar kan gitu istilahnya. Nah, Heeh, aku mengalaminya pada mungkin paling banyak sih zaman ABG ya, zaman sekolah ya. ada aja celahnya ya buat orang ngumpat kita Ada. gitu. Ada Apalagi kan aku kan dari kalau kecil tuh selalu, apa namanya, selalu nggak pernah langsing ya, badan gue tuh nggak pernah kurus gitu. Jadi, selalu kalau kalau baju anak-anak itu kan dulunya, kalau sizing baju anak itu kan biasanya umur ya. Jadi kayak umur 1 sampai 2 tahun, nih ukurannya ini gitu. Terus bukan S, M, L, XL gitu kan bukan. Jadi aku nggak pernah pakai baju yang sesuai dengan usiaku. Aku selalu pakai baju yang
di atas usiaku gitu. Misalnya aku baru 7 tahun, tapi aku udah pakai baju untuk anak umur 10-12 tahun. Dan akhirnya jadi kepanjangan, harus dipotong, harus dialter, kayak gitu. Nah, di situ aku selalu ngerasa, kok gue nggak ada di angka yang mereka sebut harusnya gue segitu ya? Hmm. Itu ada, perasaan itu ada. Dan, apa namanya, itu juga yang mungkin akhirnya membuat aku ngerasa berbeda kali ya, atau merasa tidak, eee I- normal, karena aku iya. selalu nggak bisa pakai size yang sesuai dengan umur aku pada saat itu, Hmm. gitu kan. Terus, apa namanya, dan pengalaman-pengalaman ya kalau di sekolah pasti semuanya punya panggilan, kalau di sekolah aku ya pasti ada panggilan ejekannya Ejekan ya, gitu ya. Ya. gendut, dibilang apa namanya, gembrot gitu sih ya, ya pasti pernah Hmm. gitu. Tapi temen aku yang juga langsing dan tinggi, dia dipanggil jerapah gitu. Jadi gue juga bingung Iya ada apakah itu aja. normal, iya, Hmm. gitu. Hmm. Berarti kan Ada Kak Ucit juga ngalamin insecure, udah pasti ngalamin insecure gitu. Tapi sampai nggak sih Kak Ucit jadi menyendiri gitu? Pernah nggak sih? Sampai jadi menyendiri gitu? eee, aku merasa beruntung, bukannya aku Hmm. membandingkan ya, tapi Hmm. aku merasa beruntung ketika, melihat contoh bahwa ternyata yang aku alami, body shaming yang aku alami selama aku sekolah dan ABG itu tingkat, apa ya ngomongnya ya, tingkat, jahatnya atau tingkat, Hmm. mmm, apa ya, tingkat harm-nya itu Hmm. nggak seperti yang aku lihat di, orang-orang lain gitu. Aku dengar Hmm. ternyata pengalaman dari teman-teman aku yang lain, ada yang sampai dijadiin bahan taruhan, ada yang Oh. sampai iya, ada yang sampai bener-bener nggak mau ditemenin. Nah, aku lumayan bersyukur karena menurut aku ternyata, lingkungan aku tumbuh, itu adalah lingkungan yang cukup, nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu kasar gitu ya. Jadi istilahnya yang aku terima itu mungkin body shaming yang masih mild gitulah, Hmm. masih halus gitu. Ya. Jadi emang support dari lingkungan juga itu perlu Heeh, juga ya. banget banget. Aku ngerasa bersyukur bahwa lingkungan aku ternyata, oh ternyata lingkungan gue tuh termasuk yang positif ya gitu. Tetap ada sih kayak gitu-gitu ya, tapi kalau dari cerita-cerita yang gue denger yang lain-lain tuh jauh lebih parah. Makanya aku juga suka bingung sih, kadang suka Hmm. ditanya ya, mmm, sama sama orang atau pada saat interview gitu. Wah, ini Uchita ini kan plus size nih, gendut nih, ayo kita tanya, pasti dia Hmm. pernah dibully sampai gila-gilaan gitu. "Mbak, ayo dong cerita tentang, eee, apa namanya, bully yang Mbak ingat kayak gimana?" Terus aku Hmm. mikir-mikir, kayaknya nggak ada yang parah-parah banget gitu. Hmm. Dan itu ya kebetulan aja sih, kebetulan aja Hmm. kondisi lingkunganku seperti itu. Tapi aku tidak menutup mata bahwa di luar sana banyak yang bisa gila-gilaan gitu menerima bully dan body shaming. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin nih Mbak soal perilaku body shaming. Mhm Kadang mhm. juga ada ada perbuatan yang kita itu nggak sadar kalau itu tuh termasuk bagian dari Iya, body shaming. Nah, mhm. kalau menurut Mbak, contoh perilaku body shaming yang bisa kita lakuin terhadap diri sendiri apa sih yang nggak kita sadarin gitu? Nah, ini menarik nih, Aldi Hmm. nyebutin tentang body shaming terhadap diri kita sendiri. Iya. Ya, karena poin-poin pentingnya pada saat kita, menghadapi body shaming adalah sebetulnya bukan PR paling besarnya bukan gimana orang ngelontar-lontarin kita terus Hmm. dengan Ya. kata-kata jahat, tapi Hmm. bagaimana kita secara, batin dan secara, mental gitu ya, kuat Hmm. untuk tidak terpengaruh dan tidak terbawa, kena impact dari kata-kata yang dilemparin tersebut. Hmm. Means itu adalah gimana caranya kita berkata baik sama diri sendiri, ya kan? Hmm. Dan, aku juga pernah bilang di sebuah interview ya kalau nggak salah di podcast atau di Hmm. majalah, aku pernah cerita bahwa, kita tuh bisa tutup telinga dari omongan orang, tapi Hmm. kita nggak bisa tutup telinga dari omongan diri kita buat Iya. diri Suara sendiri. hati kita sendiri kita nggak Iya, bisa. karena kalau kalau orang ngomong apa kita tinggal tutup tutup telinga gitu, tapi kalau yang ngomong ada di sini, Hmm. kita gimana mau nutup orang dia udah di dalam situ kan. Ya. Jadi yang pertama kali, akhirnya aku coba lakukan adalah, untuk berkata baik sama diriku, menilai, mem-value diriku dengan angle yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dulu aku berpikir bahwa, "Oh ya gue nggak pernah masuk ke dalam kategori baju usianya berapa, gue
nggak pernah masuk ke dalam kategori itu, nggak normal gitu jadinya. Terus apa namanya, akhirnya aku harus melepaskan apa yang selama ini aku anggap normal. Pola yang selama ini aku anggap normal itu apa, harus aku unlearn, harus aku ganti dengan pola pemikiran baru gitu. Dan itu proses ya, dikit-dikit gitu. Tapi satu hal yang juga akhirnya membuat aku terbantu pada saat supaya kita nggak body shaming diri kita sendiri ya, itu adalah dengan berkata baik juga sama orang sih. Karena gimana cara, jadi justru aku kan banyak sebenarnya ada sistem yang bilang kita mulai dari inner dulu baru kita keluar. Kita mulai mengisi diri kita dulu baru kita bisa membantu orang lain, baru kita ngisi orang lain. Tapi ngisi diri sendiri tuh kan susah banget ya. Nggak mudah. Terus kita bingung caranya gimana gitu. Nggak tahu gitu. Karena untuk ngejudge diri sendiri tuh susah banget. Sementara kalau ngejudge orang lebih gampang kan. Iya, itu dia. Nah, jadi akhirnya aku belajarnya justru aku balik. Aku justru berbaik sangka dan muji-muji orang dulu. Aku biasain diri aku untuk melihat sisi baik dari orang, sisi cantik dari orang. Gitu. Misalnya ada orang yang baru aku kenal, ngobrol, nah di situ aku mulai ngelihat ini orang apa yang bisa aku puji dari dia ya. Jadi aku terbiasa membiasakan diri untuk memuji orang, ngelihat bagusnya orang, ngelihat positifnya orang, maka ketika akhirnya aku bercermin, aku juga udah terlatih untuk melakukan hal yang sama terhadap bayangan aku sendiri. Nah, bisa ngomong-ngomong juga, iya. Kalau ada yang mau nyoba. Kalau pengalamannya Mbak Ucip, kita mulai dari berkata baik dulu sama orang lain ya. Orang lain justru, iya. Karena kalau misalnya kita ke diri sendiri, kadang susah ya mulainya ya. Iya, susah. Ngomong-ngomong nih Mbak, ada pertanyaan buat Kak Ucip nih. Boleh. Dari Dias. Jadi kita udah nge-recap beberapa pertanyaan di link pendaftaran. Ada pertanyaan yang pertama untuk Mbak Ucip dari namanya Dias. Ya. Aku seorang cowok. Aku sekarang lagi sering main TikTok. Dan ketika ngelihat update-update di TikTok kayak video gitu, aku ngerasa minder karena orang-orang di situ kegiatannya keren, terus juga look-nya lebih ganteng dari aku. Nah, menurut Kak Ucip gimana sih caranya biar kita jadi nggak minder lagi katanya? Iya. Apalagi di sosial media ya, kita kalau ngelihat di sosial media itu jauh lebih ini banget gitu. Iya. Namanya dia. Karena memang lawan dari self love atau lawan dari confidence itu sebenarnya adalah self comparison kepada orang lain gitu kan. Pada saat kita membandingkan diri kita sama orang lain di sosial media atau di kehidupan nyata, itu akan mengikis rasa senang kita, mengikis happiness kita terhadap diri sendiri gitu, mengikis self value, mengikis kepercayaan diri juga gitu. Jadi yang pertama patut diingat kalau pengalaman aku ya, itu kita secara manusiawi otak kita tuh memang punya kemampuan untuk meng-compare sesuatu. Maka ketika kita melihat orang lain, kita akan meng-compare dengan diri kita sendiri, akan membanding-bandingkan. Dan itu justru sebetulnya adalah keunikannya otak manusia ya. Itu keunikannya otak manusia gitu. Jadi makhluk lain nggak punya kemampuan seperti itu, dan itu nature-nya kita seperti itu. Cuma setelah kita membandingkan apa yang akhirnya langkah apa yang kita lakukan atau keputusan kita seperti apa, itu ada di tangan kita. Jadi bukannya menghilangkan comparison kita terhadap orang lain karena susah ya, secara nature kita bakal ngebandingin, tapi pahamilah bahwa ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, nggak akan pernah sama. Karena kita lahir di tempat yang berbeda, semua orang tuh punya kehidupan masing-masing yang berbeda juga. Terus, ya secara genetik DNA-nya udah beda gitu. Terlahir udah beda gitu. Jadi semua orang itu udah punya porsinya masing-masing dan cukup dengan mengingat
bahwa semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, kalau buat aku itu cukup menolong, membuat kita ngerasa ya kita nggak perlu compare gitu. Oke. Jadi semoga dia sudah ini ya. Kita harus paham juga kalau setiap orang itu Iya, pasti berbeda gitu ya. pasti Maka karena dari itu, maka dari itu kita juga harus mulai menggali potensi diri kita gitu. Karena pasti ada yang positifnya dari diri kita gitu. Kadang orang mikirnya kita negatif terus dan kadang jadinya kita juga menginternalisasi bahwa kita tuh negatif gitu. Bila kita bandingkan dengan orang lain. Bukan berarti kita harus menghilangkan self comparison itu karena memang itu nature-nya kita, tapi kita juga harus bisa melihat diri kita dari sudut pandang yang lain. Oke, kalau gitu Kak Ucit, aku mau ke Mas Jos nih, masih ngobrolin juga soal buku Bicara Tubuh. Halo Mas Jos. Halo. Oh, lagi di studio ya? Ketiduran. Itu nggak ketiduran. Nungguin, sorry di akhir. Nggak apa-apa. Gue ngomong apa tadi nggak denger Jos, gila nih Jos parah. Denger lah. Ketiduran katanya. Tiduran. Ya, Mas Jadi Jos, aku gimana? mau nanya nih. Mas Jos kan terlibat juga dalam pembuatan buku Bicara Tubuh. Awal ceritanya udah dibicarain sih kalau bersama Mbak Ucit tadi. Ya. Kira-kira kalau dari Mas Jos sendiri, apa sih yang membuat Mas Jos ingin bergabung membuat buku ini? Mungkin lebih ke udah lama gue nggak berkarya dengan jujur ya. Jujur dalam arti itu tanpa adanya edit yang berlebihan gitu kan. Soalnya kan selama ini kan sebelum ada proyek ini, ketika saya memfoto, terus saya sering banget mengikuti orangnya. Dalam arti mengikuti orangnya, misalkan foto itu nanti dikurusin, dibilangin jerawatnya gitu kan. Cuman ketika ada di proyek ini, aku baru bisa berkarya dengan jujur gitu. Gue pengen motret tuh tanpa adanya edit gitu kan. Awalnya sih itu sih makanya tertarik banget ketika ngobrol sama Ocit sama istriku ya, si namanya Dinda itu. Jadi emang tertarik juga dengan ide awal dari pembuatan buku ini ya Mas Jos ya? Iya. Nah, kalau aku lihat kan ini setiap part dari tubuh manusia itu tergambarkan dengan detail, dengan indah gitu. Betul. Apa sih yang sebenarnya Mas Jos lihat dari setiap bagian tubuh manusia itu? Setiap bagian tubuh menurut saya sih sangat indah ya. Jadi makanya saya sangat menyayangkan ketika orang menghilangkan bagian-bagian indah itu gitu. Kan nantinya kan aku lihat kan ya kadang kalau di foto sampul majalah itu ada bagian-bagian seperti tahi lalat atau apa yang dihilangkan, kalau di sini benar-benar terekspos dengan jelas gitu. Iya. Nah, kira-kira ini kan blend banget ya antara puisi dan juga si fotonya itu nyatu banget gitu. Bagaimana sih proses kreatif dalam pembuatan buku ini sehingga keduanya jadi blend? Ya intinya sih kita kan foto dulu nih, habis foto nanti si Ucit yang merangkai kata-katanya itu. Tapi si Ucit juga mendirect ketika saya lagi motret. Jadi misalkan bagian-bagian mana nih yang mau kita expose gitu kan. Jadi semua ya kita bicarain sih berdua. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita kan sesuai topik kali ini kita lagi ngobrolin body shaming. Mas Jos sendiri punya pengalaman nggak sih tentang body shaming? Pengalaman body shaming mungkin ya sama kayak teman-teman dari kecil. Aku sering banget tuh dikata-katain di sekolah juga sih. Karena kan aku kan udah badanku bongsor, gede, terus tinggi. Terus emang dari kecil emang aku mempunyai kelebihan tuh kakiku besar sekali gitu kan. Ya kadang-kadang suka dicelah-celahin gitulah waktu zaman kecil. Kok kakinya kayak gajah gitu kan. Soalnya kan kakiku sangat nggak normal gitu ukurannya. SD aja udah hampir 45, 43 lah. Gitu, Jadi terus Mas Jos, ya. Apa? Cara Mas Jos menghadapinya gimana Mas Jos kira-kira gitu? Saya pernah sih dalam satu titik merasa kok aku masuk sekolah kok dihina-hina gitu kan. Sampai satu titik berapa kali itu jarang pengennya tuh nggak sekolah gitu.
pengen di rumah aja karena menghindari ketika aku masuk sekolah pasti akan dihina-hina nih, mendingan bolos aja gitu atau pura-pura sakit, izin sakit, itu sering terjadi sih waktu kecil. Karena nggak pengen apa ya, ketika kita sekolah terus di celah-celah gitu kan kita jadi nggak fokus sekolah gitu kan. Kalau aku sih mengalami seperti itu waktu kecil. Jadi Mas Yos juga jadi insecure juga ya terhadap kondisi tubuhnya gitu. Sangat. Apa ini juga yang membuat Mas Yos jadi semakin bertekad untuk membuat buku ini sebelumnya? Iya, itu salah satu impian juga sih. Sebelum ketemu Cid juga, aku pengen buat satu karya yang jujur gitu, yang tanpa ada edit, terus tanpa adanya orang berkesan apa ya? Kira-kira bisa nggak ya foto ini terlihat sempurna? Kan sempurna kan nggak foto kan nggak hanya bagus gitu. Foto yang menurut saya foto yang bagus tuh ya foto yang sempurna gitu, tanpa adanya menghilangkan salah satu bagian penting dari salah satu foto itu. Nah, Mas Yos ngomong-ngomong soal foto, Mas Yos mau nampilin foto kah di diskusi kali ini? Boleh. Ada yang ingin ditampilkan? Okay. Boleh. Mas Yos sudah jadi co-host, jadi bisa langsung share screen untuk kalau menampilkan foto. Nah, ini salah satu apa ya yang ada di dalam buku. Ya, dari puisi tentang rambut gitu ya. Iya. Ini prosesnya gimana nih Mas Yos? Ini kira-kira rambut ini kira-kira Mas dalam pembuatan ini ya, dalam pembuatan buku ini bagaimana cara Mas Yos itu berusaha ngefit, mencocokkan gitu antara puisi dan juga fotografinya. Itu gimana Mas Yos? Ini sih lebih ke kalau misalnya ngomongin teknis kita lebih ke elemen fotonya dulu gitu. Jadi aku sama Ucit kira-kira dari ke-6 orang yang kita akan foto yang identik dengan bagian-bagian tubuhnya kira-kira mana aja. Gitu sih. Awalnya sih gitu, baru nanti si Ucit yang habis dia lihat gambarnya baru dia bisa menulisnya gitu. Oh, jadi ini lihat dulu gambarnya baru bisa menuliskannya gitu ya. Oh. Iya. Oh. Ini Mas Yos ngomong, aku udah ngamatin juga banyak fotografi dari Mas Yos itu hasil-hasil fotonya itu kebanyakan efeknya itu hitam dan putih. Ya. Itu alasannya kenapa Mas? Karena saya lebih ingin orang menikmati karya saya dengan dengan tanpa adanya ke-distract dengan warna-warna lain gitu. Soalnya kan dari awal saya suka hitam putih karena ketika saya memotret-potret dengan warna hitam putih itu lebih menurut saya lebih ke ukur gitu dibanding misalkan saya potret dengan warna gitu kan. Yang kita lihat kan kan ada banyak warna gitu. Jadi nggak fokus ke yang itu, yang objek kita gitu. Jadi tidak terdistract ya dengan warna-warnanya. Oh, nah Mas Yos yang ini kan ada nih soal hidung. Fotonya ini nge-shootnya tentang ke hidung. Kira-kira apa sih yang Mas Yos lihat pada saat proses pembuatan foto ini dari hidung model yang Mas Yos lihat itu? Dari hidung ya saya pengen pengen meng-capture gimana orang bisa menikmati foto hidung tanpa takut gitu maksudnya. Ini kan soalnya kan aku kan di sini kan semua kan fotonya dalam jarak dekat ya. Jadi semua pori-porinya gitu kelihatan gitu. Jadi emang real ya, emang honest banget gitu fotografinya. Kalau misalkan kita ngomongin foto fashion pasti kan ini ada bagian-bagian luka pasti akan dihilangkan gitu kan. Yang bagian luka di atas tuh kalau dilihat kan pasti akan dihilangkan, sayang sekali gitu. Karena memang hidung itu jadi sekarang bibir. Nah ini kan berarti di bagian paling awal ya Mas ya, itu di bagian rupa gitu, di bagian anatomi atas. Oke. Nah Mas Jos, aku mau balik lagi nih Mas Jos soal dari body shaming sendiri. Iya. Kita kan dari tadi udah ngobrol di body shaming, kira-kira
menurut Mas Jos, kenapa sih kita aku melihatnya bahwa foto-foto ini juga merupakan bagian dari kampanye untuk lebih mencintai tubuh kita gitu. Ya. Yang Mas Jos lihat bagaimana sih dengan fenomena masih banyaknya majalah-majalah juga media yang masih menampilkan konstruksi sosial yang sangat konservatif bahwa perempuan atau laki-laki itu harus seperti ini, bahwa mereka harus kulitnya harus putih atau seperti itu. Itu menurut Mas Jos seperti apa? Ya lebih ke apa ya? Lebih ke sudut pandangnya sih, kira-kira kita sebagai orang yang akan menilai itu seperti apa gitu kan. Ya kan kalau misalkan kita misalkan ada orang di foto terus dia menayangkan dengan membuka aurat, tapi kalau misalkan kita dari pribadinya tidak memikir sampai situ, ya nggak akan kesampaian sih ketika kita akan body shaming itu. Lebih ke ini sih kalau saya bilang sih, lebih ke gimana caranya kita memandang sesuatu itu sih, Mas. Ya, Mas Jos, ngomong-ngomong udah ada yang bertanya juga di list pertanyaan yang udah kita cantumkan. Ini namanya Siti Afadila. Ini khusus buat Mas Jos. Mas Jos, bagaimana sih cara kita agar jauh lebih percaya diri pada saat akan difoto oleh orang lain? Terkadang pada saat kita akan difoto orang lain, kita ngerasanya, jangan angle yang begini, nanti kelihatannya jauh lebih berisi gitu. Nah itu gimana Mas Jos? Biar kita lebih percaya diri dengan bentuk tubuh kita di depan kamera. Kalau untuk percaya diri sih, untuk difoto tuh harus percaya diri lah. Soalnya kan foto itu kan akan long lasting ya. Ketika foto kita harus berpikiran, ini foto mungkin umurnya tuh akan lama gitu. Apalagi ketika dipajang. Makanya kalau misalkan kita mau foto, seperti saya bilang tadi, ketika mau foto terus kita dikurusin banget, terus dihilangkan lah jerawatnya, terus bahkan tanda lahir atau tanda tai lalatnya dihilangkan, ketika nanti 15-20 tahun lagi kita sudah punya anak atau sudah punya cucu gitu kan, ketika mereka lihat kok mukanya beda ya sama yang sekarang gitu, itu kan jadi apa ya, dia jadi membohongi diri sendiri gitu. Oke. Dengan adanya ini ya, dengan adanya makin canggih teknologi kan, kita bisa membuat apa saja gitu kan di dalam hal foto gitu. Cuman ya kadang-kadang kita lupa intinya foto kan gimana caranya kita terlihat, kita ingin di capture lah sama si sang fotografernya itu. Makanya kalau menurut saya emang harus honest ya Mas ya, jadi harus jujur gitu, karena ini memang jejak digital kita yang bisa kita lihat bertahun-tahun kemudian. Nah, betul. Kita karena Mas Jos, makasih kita udah sesi Mas Jos. Nah sekarang aku mau ini nih, sesi diskusi. Sesi diskusi kita udah ada beberapa pertanyaan yang langsung diajukan langsung di aplikasi Zoom. Di sini ada dari Virgita Sami Indra. Hai semuanya, salam kenal, saya Gita, saya 22 tahun, saya plus size banget. Aku sampai sekarang masih suka dikata-katain karena aku hitam, gendut, dan keriting. Seringkali aku diibaratkan dengan binatang atau hal yang besar dan yang lainnya. Saat aku dibully, aku selama ini ikut ketawa, walaupun kadang sebenarnya sakit hati. Adakah sikap yang tepat untuk merespon hal-hal tersebut, Kak? Mungkin siapa nih yang jauh lebih ini nih, yang bakal menjawab? Mbak Ucit dulu, Mbak Ivena, Mas Jos. Saya diwakil kanannya sama Mbak Ucit aja. Ivena juga nanti bisa sharing ya. Tapi mungkin aku boleh sharing duluan, aku boleh. Gita, ini tadi malam kayaknya DM aku deh, dia pas banget abis curhat di Instagram, terus tiba-tiba ngelihat flyer kita acara ini, makanya langsung ikutan. Oh Gita. Emang kenal, Jos. Jadi apa ya? Kalau yang aku lihat sebenarnya ya pengalamannya kurang lebih sama dengan aku dan sama dengan banyak orang ya. Dikata-katain kayak gajah misalnya gitu, atau kudanil atau apa, pokoknya hewan yang inilah yang. Kok ngatain aku? Dia merasa terpanggil sendiri itu. Yang selama ini kita asosiasikan dengan gendut gitu. Udah pasti sebenarnya kita sakit hati ya
pada saat ada orang menilai kita seperti itu. Dan itu adalah perasaan yang sangat wajar dan ya pasti keluar. Kalau pertanyaannya kemudian adalah sikap atau kata yang tepat untuk merespon hal tersebut, aku pernah ada di fase aku balas, tapi akhirnya jadi nggak selesai karena jadi balas-balasan terus. Kemudian aku mencoba trik lain, yaitu ketawain aja. Tapi dalam hati aku sebenarnya tidak terima bahwa kalau itu menjadi satu hal yang didiamkan dan orang itu nanti bisa ngebully orang-orang lain lagi gitu. Jadi buat aku itu juga ternyata masih kurang tepat juga. Terus aku pernah juga ada di fase cuekin aja, pura-pura nggak denger, bener-bener set gitu. Nyuekin tapi masih ada perasaan sakit hati, itu ujung-ujungnya kalau terakumulasi nggak enaknya di kita. Sebenarnya untuk pada saat at the moment sikapnya udah benar nih nyuekin. Tapi di kita kan kepikiran terus, ke bawah terus gitu kan. Sampai akhirnya aku sekarang ada pada fase kalau aku punya energi, aku bakal reply tindakan bully tersebut dengan compassion, dengan love gitu. Karena setelah aku banyak mengalami ketemu sama berbagai macam karakter orang dan mengeksplor diriku sendiri juga, orang yang berkata jahat atau berkata tidak menyenangkan kepada orang lain itu sebenarnya adalah gambaran dari bagaimana dia melihat dirinya dia sendiri. Jadi orang yang ngatain kita, sebenarnya dia tuh kerap kali ngatain diri dia sendiri. Dan dia sangat insecure dengan dirinya dia sendiri. Walaupun kita bilang, tapi dia tuh cakep, dia cantik loh. Dia badannya bagus gitu. Makasih. Iya, itu tapi kalau dia masih sampai hati untuk ngomong gitu ke orang lain, berarti sebenarnya dia insecure dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimanakah kita menghadapi orang yang insecure? Ya, berarti kita yang ngasih asupan love ke dia, karena dia sebenarnya kekurangan cinta, makanya ngata-ngatain orang gitu. Makanya banyak hate, karena dia kekurangan cinta. Jadi kita yang kasih gitu. Kita yang bilang, aku pernah nonton satu video tayangannya, yang kayak social eksperimen gitu, yang bilang bahwa ketika kita dibully, pada saat kita bully balik, itu tuh nggak membuat permasalahannya selesai. Karena ketika orang ngebully, dia tuh ada di atas sini, statusnya tuh emosi dia ada di atas kita. Kitanya ke press. Ketika kita mencoba untuk naik, dia makin naik lagi, kita nggak bakal bisa ngejar. Jadi hal yang lebih tepat dilakukan adalah kita puji dia. Misalnya, dasar lo gendut, iya emang gue gendut sih. Kalau lo rambutnya bagus ya, lo tuh cantik ya gitu. Gue tuh sering banget, gue tuh seneng tahu ngelihat mata lo bagus. Bingung, dia bakal bingung, apaan nih gitu, karena dia nggak bisa terbiasa dipuji kan, nggak biasa dengan interaksi pujian, makanya dia terbiasa dengan interaksi bully gitu. Nah itu akan membuat dia akhirnya speechless dan kemudian dia akan rethink dengan apa yang dia lontarkan, kok jawabannya beda ya? Apa ada yang salah ya dengan pemikiran gue? Dia akan memproses itu sendiri dan itu ternyata katanya jauh lebih efektif daripada kita nyuekin. Tapi pada saat kita melontarkan you're beautiful, you are smart, itu harus benar-benar tulus. Bukan cuman gara-gara pokoknya gue mau kalahin dia. Cara ngalahin dia adalah dengan bilang yang bagus-bagus. Nggak bisa kayak gitu juga. Jadi emang benar-benar we have to be the bigger person untuk orang ini. Tapi before kita merasa bisa menjadi a bigger person, kitanya dulu harus kuat. Harus self love kita harus kuat, self compassion kita harus kuat, dan itu butuh proses, butuh latihan. Jadi pada saat kita melemparkan atau melontarkan love buat orang ini, itu kita benar-benar ngelontarin love karena kita udah punya banyak love di diri kita kasihin juga buat dia dikit gitu. Harus berangkat dari situ, nggak boleh berangkat dari gue mau kalahin, gue mau dendam, itu nggak bisa. Itu nggak bakal kelar-kelar nanti gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya sampai proses istilahnya kalau sampai titik itu belum ngerasa kuat, kayak kayaknya gue belum kuat deh untuk memuji-muji orang itu, gue masih sakit hati banget. Ya udah, just focus on your improvement. Dianya dicuekin dulu aja nggak apa-apa.
gitu. Oh gitu. Kalau dari aku gitu, Oh, Jos. iya. Ya, Ivana kali mau nambahin. baru mau ngomong udah diin sama Ucita Pohan semuanya. Nggak usah, Jos. Nggak usah. Oke. Si Aldi kayaknya sinyalnya lagi ini mungkin turun Sorry semuanya, sinyalku buruk. Kirain dia kabur. Oke. Nah, ngomong-ngomong Kak Ucit dari tadi nih ya buat teman kita yang tadi udah bertanya buat Gita. Jadi at the moment mungkin kita bisa nyuekin ya, at the moment gitu at the nyuekin. moment. Tapi tetap processing dengan yang tadi aku ceritain kalau bisa gitu, kalau ingin. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak ada yang harus kok di dunia ini. Iya. Ya. Ngomong-ngomong nih, kalau menurut Kak Ivana gimana nih Kak buat menghadapi bullying seperti tadi gitu? Kira-kira harus dibales atau enggak gitu at the moment? Wah, aku speechless dengan Kak Ucita ya. Sekalinya ngomong. Iya, sama. Kalinya ngomong tuh ngena gitu, kayak udah jadi solusi gitu. Mendingan dia terakhir aja. Punya itu udah terlontarkan dengan sangat indah dan on the point semua kayak gitu. Aku sendiri sangat setuju dengan apa yang disampaikan Kak Ucita ya. Yang pertama itu lebih ke arah keluarnya gimana kita bisa menanggapi itu. Karena kalau kata orang itu the best revenge is kindness gitu kan. Jadi orang mau sejahat apapun kalau kita baik itu orang akan bingung gitu. Karena maksudnya kan expect-nya kalau orang jahat dijahatin balik. Tapi kalau kita bisa tetap menanggapi dengan cinta, kita tetap bisa melihat bahwa oh orang ini butuh cinta. Karena kalau kebetulan aku agak sedikit sharing ya teman-teman, kebetulan aku belajar psikologi dulu dan yang dibilang Kak Ucita tuh 100% correct, bahwa orang yang punya emosi negatif, dia marah-marah apa itu sebenarnya emang dia kekurangan gitu, karena mungkin dia juga sama orang lain juga mungkin ditekan, dia sama orang lain dibully kayak gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi itu tadi yang dibilang Kak Cita betul banget, kalau orang yang marah-marah, orang yang ngebully itu sebenarnya juga dalam dirinya juga sedang mengalami hal seperti itu kayak gitu. Nah mungkin kalau aku lebih mau menambahkan nih, tadi Kak Ucita udah powerful, aku mau menambahkan lebih ke proses yang ke dalam, karena yang namanya proses penerimaan diri itu berjalan berdampingan antara proses di dalam diri dengan proses di luar. Bagaimana kita merespon di luar dan bagaimana kita merespon diri kayak gitu. Nah kalau tadi yang Kak Ucita ada sampaikan ada beberapa cara ya, mulai dari dibales, didiemin, terus dibalas dengan cinta kasih gitu ya, seperti itu. Nah itu kalau menurut aku itu juga come with stage ya. Nah kadang-kadang ketika kita lagi sharing kayak gini nih, kayak seakan-akan solusi itu tuh harus milih salah satu gitu. Padahal yang namanya proses penerimaan diri itu berjalannya tuh nggak linear teman-teman. Jadi kadang backwards, kadang kita ada satu poin di mana kita merasa nggak suka sama diri kita sendiri. Nanti kita bangkit lagi suka. Dan itu satu proses yang wajar. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung berproses terus cinta sama dirinya udah titik. Kalau sepengalamanku sendiri nggak kayak gitu. Karena proses mencintai diri sendiri itu berjalannya mungkin sepanjang hidup kali ya. Terus. Tapi bagusnya adalah kita selalu lebih better at loving setiap harinya gitu, meskipun nanti ada waktu di mana kita lelah, di mana kita capek nanggepin anggapan orang luar, ya itu sebagian proses yang wajar. Nah hal-hal seperti ini yang akan membantu kita untuk proses dalam diri kita, karena menerima diri sendiri itu kalau bagi pengalaman sendiri kurang powerful ketika kita belum menerima sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Itu kadang-kadang menolak emosi, aku ngerasa aku nggak gini kok, orang bilang gini nggak bener kayak gitu. Jadi karena kita punya anggapan kita nggak kayak gitu, tapi kok orang lain ngomong kayak gitu. Jadi ada rasa penolakan. Nah, penolakan seperti ini yang bisa menjadikan bibit-bibit tadi, entah rasa marah, rasa sedih, rasa dendam, yaitu padahal kalau secara psikologis perasaan ada itu kayak antivirus itu. Dia merimain kita bahwa kita punya sesuatu hal yang penting, tapi itu mungkin tidak dihargai, itu tidak ditunjukkan, itu tidak tampak. Tapi itu sifatnya hanya sebagai notifikasi aja. Kalau kita sedih berarti ada nih hal yang kita anggap itu penting banget, tapi mungkin tidak dihargai gitu. Kalau misalkan kita kecewa, ada mungkin kita punya harapan nih, tapi harapan itu tidak terwujud, misalkan seperti itu. Nah,
dealing with feeling, ya bahasa kerennya gitu. Jadi pertama ya harus bisa menerima emosi kita apa adanya gitu. Tadi kalau Mas Jos melihat fotografi itu secara apa adanya, nah kita juga harus melihat diri kita nih kayak fotografi gitu. Ya aku apa adanya gini, sekarang aku lagi marah nih. Ya nggak apa-apa, orang marah itu wajar gitu loh. Orang kecewa itu wajar. Hal kayak gitu. Nah, nggak wajar adalah ketika kita mengekspresikan itu akhirnya menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri kayak gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu bisa diolah dan banyak banget prosesnya. Teman-teman bisa cari di YouTube atau banyak banget influencer yang sekarang gencar-gencarnya ngomongin tentang self love ya. Tapi yang lebih penting adalah self love itu bukan proses yang satu arah gitu. Kadang kita harus backward, kadang kita capek, kadang kita ngerasa apa nggak apa-apa, karena prosesnya emang kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita semakin kesini semakin nyaman dengan diri kita sendiri. Itu sih rasa nyaman dengan badan kita. Aku pun juga selama aku 25 tahun hidup nih baru-baru ini aja mulai ngerasa nyaman sama badanku. Meskipun kadang-kadang aku juga masuk ngerasa malu. Kadang-kadang masih ngerasa minder, tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ini aja pas mau ikut acara ini aja aku tadi nervous luar biasa. Gitu. Cuma apa namanya? Ya itu bagian dari proses kita. Jadi anggaplah apapun yang dihadapkan ke kita tuh sebagai challenge untuk diri kita, kayak gitu. Tapi itu menerimanya ya keadaannya seperti ini, diterima dengan apa ya? Diterima dengan apa adanya. Kalau ada perasaan-perasaan apapun ya diterima aja perasaannya, didengarkan. Jangan diikutin ya. Kadang-kadang kan mungkin kita kebawa perasaan tuh kalau kita ngikutin perasaan gitu ya. Cuma didengarkan. Anggaplah kayak kita lagi dialog sama diri kita sendiri gitu. Oh, aku nih marah nih. Aku nggak suka. Kalau dulu aku pernah tuh waktu itu diomongin masalah fisik gitu kan. Terus aku ngomongnya gini, aku ngerasa nggak enak loh kalau misalkan kamu ngomongin aku soal fisikku yang kayak gini gitu. Dan surprisingly orang ketika kita ngomong kayak gitu dia ngerasa oh oke, gitu, dia nggak nyaman gitu. Nah harapannya semakin banyak orang-orang yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa kalau menurutku pribadi, nggak apa-apa kalau kamu menyampaikan ketidaknyamananmu tapi secara baik gitu loh. Dengan baik-baik ya. Ya, Oke, dengan baik makasih. gitu. Makasih Kak Ivena juga Mbak Ucit. Oke. Nah, tadi ini semoga kita udah tahu cara terbaik untuk menanggapi temannya yang melakukan body shaming kepada kita. Tadi kan kita udah dengar ada berbagai cara yang udah dikasih tahu oleh Kak Ucit juga Kak Ivena. Nah, sekarang aku mau ngecek nih. Udah ada yang raise hand. Yang raise hand yang mau bertanya. Oh, mau bertanya. Ada yang mau bertanya nih. Ada namanya, aku mulai nih dari Krisna Aditama. Mungkin bisa diaktifkan aja ya langsung ya kalau mau bertanya ya. Krisna Aditama. Halo, Mas Krisna. Halo. Pertama terima kasih buat Kak Cita, Mas Jo, sama Kak Ivena yang udah berbagi pengalamannya dengan sangat menginspirasi tentu saja. Jadinya aku punya banyak pertanyaan nih. Pertama mungkin buat semua pembicara aja ya, biar lebih seru berbaginya. Gini Kak, kan kadang ketika kita di body shaming, pernah nggak sih kakak-kakak itu punya pikiran atau kayak godaan itulah untuk membody shaming balik orang gitu. Misalnya kayak, ih lo kurus banget sih, gitu. Atau misalnya kayak, ih lo putih banget sih orangnya. Jadi kayak pikiran-pikirannya kayak, oh karena dan ini juga tadi kan kita juga sempat nyebut orang body shaming karena insecure, kita nggak tahu kan kadang kayak orang itu insecure atau enggak, terus kayak kita balik body shaming dia justru malah itu. Pernah nggak sih kakak ini punya pengalaman seperti itu? Terus yang kedua ini spesifik ke Kak Ivena, tadi kan nyebut, mungkin bisa Kak Cita juga jawab, tadi kan disebutin self-love itu proses ya. Nah, akan berhenti nggak sih proses itu sampai kita benar-benar mencintai diri sendiri, atau insecurity itu, ketidakpercayaan diri itu akan tetap ada dan dia akan kembali lagi gitu loh. Dan mungkin aku pengen minta sarannya, gimana ketika dia kembali lagi, kita nggak hancur gitu misalnya. Sama yang ketiga, yang terakhir, mungkin mau berbagi aja pengalaman kakak soal hubungannya dengan timbangan dan kaca. Karena itu sering banget kan, kayak misalnya
gue nggak mau ngeliat kaca, gue nggak mau lihat timbangan karena itu bikin gue sedih gitu. Mungkin berbagi sih kayak gimana cara biar bisa mencintai dan berdamai dengan timbangan dan kaca. Oke, terima kasih, itu aja udah pertanyaannya. Oke, makasih Mas Krisna. Boleh langsung dijawab aja. Dulu. Oke. Just dulu deh. Saya dulu ya. Ya. Habis kirain terus diem aja. Saya foto aja deh, saya foto aja. Lagi mikir. Ya, nih. Kalau untuk ngebully balik sih dari dulu emang seperti itu sih. Jadi emang gimana caranya ketika dari pas zaman SD saya dibully gitu. Hal yang pertama ya saya akan cari cara gimana caranya kita bisa menang dan membuli dia gitu. Ya sampai saya bertemu dengan Ucit dan bertemu dengan banyak orang lagi gitu dan bertemu dengan objek-objek yang saya foto, itu keadaan itu makin nggak ada gitu. Ketika saya dibully ya saya cuekin aja gitu, saya nggak peduli lagi gitu kan. Terus juga nggak ada untungnya juga gitu ketika orang membuli saya, untungnya buat saya tuh apa gitu. Meskipun mau dibully di sosial media pun ya palingan juga cuman saya kasih tanda love doang aja atau nggak senyumin gitu, biar dia juga nggak enak. Lebih ke situ sih kalau tentang membuli gitu. Boleh selanjutnya mungkin dari Kak Ucit. Pengalaman keinginan untuk ngebully balik kalau dulu pasti ada, karena kan aku sempat ada di fase ketika dikatain langsung ngatain balik gitu kan ya. Apalagi kan sebagai seorang penyiar radio ya, kerjaan aku tuh kayak istilahnya kalau orang ngomong apa harus langsung respon gitu, jadi responsif banget. Dan setiap ada yang ngelontarin apa harus langsung tahu balasannya apa. Tapi kemudian lama-lama aku sadar bahwa ya itu nggak menyelesaikan, nggak jadi obrolan yang berarti gitu pada saat kita dibully terus kita balas, lalu apa bedanya kita dengan orang yang menilai dengan fisik dan melontarkan kalimat-kalimat yang nggak enak gitu. Jadi lama-lama seiring dengan berjalannya waktu keinginan untuk ngebully balik itu nggak ada, plus juga semakin aku mencoba untuk memahami bahwa semua orang itu punya struggle yang berbeda, dan tadi kan juga Kak Ivana juga bilang ya, bahwa biasanya orang yang ngeluarin hate itu juga sedang mengalami, mungkin dia juga selama ini di lingkungan sekitarnya merasa tidak dihargai atau apa, makanya keluarnya kayak gitu. Semakin aku mengingat hal tersebut, semakin aku juga jadi justru kasihan gitu justru sama orang yang ngelontarin body shaming, jadi malah kesian juga ya gitu nih orang gitu, mungkin dia mengalami lingkungannya dia tidak mendukung dia untuk mencintai dirinya gitu, sehingga bisa seperti itu. Jadi nggak ada keinginan justru untuk membuli balik gitu. Dan semakin juga dengan latihan itu ya, dengan latihan menghargai diri, self love dan lain-lain, itu juga membuat aku jadi ngerasa apa yang dilontarkan sama orang itu ya sekedar ya opininya mereka aja gitu. Tapi apa yang aku rasain terhadap diriku harus sama dengan opini mereka? Ya nggak harus sama gitu. Kalau berbeda ya juga nggak masalah. Mungkin emang menurut dia mungkin emang gue kelihatan kayak yang dia bilang. Itu kan pandangannya dia. Kita nggak bisa maksain juga pandangannya untuk diubah gitu. Karena opini itu kan personal banget gitu. Justru dengan menghargai opininya dia, seapa adanya kalau tadi Ivana bilang ya. Ya memang apa adanya opininya dia, di kepala dia ya gue kayak gitu bentuknya, ya nggak apa-apa. Kan itu di kepalanya dia. Nah karena aku belajar untuk aku belajar untuk sikapku ke orang dulu aku perbaiki, baru nanti otomatis sikapku ke diriku sendiri akan terperbaiki gitu ya. Aku juga jadi, karena aku menghargai opini orang, aku jadi menghargai opini diriku sendiri. Gitu. Jadi kita nggak perlu jadi kayak mereka yang ngebully kita ya. Karena kalau itu sama aja buruknya kan. Yang penting kita harus berlatih mencintai diri kita. Keren banget ya Kak Ucit. Aku jadi banyak masukan. Karena aku biasanya juga ya sekarang insecure gitu. Kadang aku sendiri di umurku sekarang banyak orang yang kayaknya udah mulai fitness, udah apa. Dan aku sendiri orangnya mageran gitu. Jadi kadang ketika aku ngelihat di sosial media atau teman-temanku udah kayak gitu, ya aku kadang suka insecure. Kadang ngerasa apa
badan kurang sehat, kurang seperti apa lagi. Tapi aku sebenarnya nyaman gitu. Cuma kadang ada aja temen yang suka usil-usil gitu. Ya. Pasti. Dan terkait dengan pertanyaan yang ini pertanyaannya mau langsung dijawab semua atau kita satu-satu dulu nih? Aku ke ini Mbak Ivena dulu. Ivena Tadi dulu ya pertanyaan berarti ya, keduanya. yang sama ya. Soalnya tadi ada pertanyaan lanjutan. Oke, mungkin Ya. sebenarnya pertanyaan teman-teman tuh sebenarnya kalau kita lihat nanti akan mirip-mirip ya, nggak jauh-jauh dari situ gitu. Jadi semoga bisa cukup membalas ya pertanyaan teman-teman. Jadi kalau aku pribadi untuk membalas, aku mungkin nggak sekuat Kak Ucita sama Kak Jos ya. Aku tuh kalau di sekolah dulu termasuk anak yang cukup pendiam, jadi aku membalasnya justru ke diriku sendiri. Nah itu yang agak kurang baik karena aku menyakiti diriku sendiri dengan kayak gitu dulu. Nah, kalau misalkan sekarang, oh ya aku tadi jadi kepikiran gini, kadang misalkan nih tadi Kak Ucita, aku tertarik banget Kak Ucita ngomong soal opini orang ya. Nah, kadang ketika kita menghadapi sebuah pandangan yang itu nggak kita banget, kita ngerasa itu salah, bukan kita banget, itu kan kita cenderung buat langsung menolak ya. Nah, aku pernah tuh waktu kapanan itu ada orang yang kita berbeda pendapat gitu ya. Tapi aku tanya lebih lanjut gitu loh. Kenapa sih kok orang bisa menganggap bahwa cewek itu cantik itu kalau putih misalkan kayak gitu. Nah, ternyata ketika kita ngajakin lebih lanjut tuh kita jadi ngerti, oh ternyata concern-nya mereka ini loh. Gitu. Ternyata concern-nya mereka adalah ya karena pengalaman dunia mereka melihat bahwa ini kayak ini. Nah, dengan kita jadi bisa memahami orang lain, kita jadi lebih bisa mencerna omongan opininya tadi dengan lebih baik. Kayak gitu. Karena kan orang pasti beropini itu kan dengan alasan, dengan reason. Nah, baik juga kalau misalkan kita mau belajar untuk melihat sudut pandang orang gitu. Kalau mungkin kalau aku pribadi sebelumnya aku pengen orang melihat sudut pandangku nih, aku pengen orang menilai aku ya kayak aku menilai aku gitu. Tapi baik juga kalau kita sama-sama saling belajar sudut pandang masing-masing. Jadi kita tahu oh ternyata kita hanya berbeda value gitu dalam lihat satu. Misalkan kalau kamera tadi Mas Jos Felix sukanya yang black and white, mungkin orang ini sukanya yang polaroid kayak gitu. Objeknya fotonya sama, cuma karena lensanya berbeda, jadi capture-annya jadi beda kayak gitu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa oh sebenarnya ya kita hanya berbeda sudut pandang dan itu akan melowerkan tadi itu emosi-emosi negatifnya itu. Biasanya kan emosi negatif itu kan muncul karena perbedaan ya tadi, karena comparison gitu. Tapi ketika kita beranjak lebih tinggi dari comparison menjadi pemahaman, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tuh sama gitu loh, cuma hanya berbeda melihatnya aja kayak gitu. Mungkin dia ngerasa kayak tadi misalkan Aldi ngomongin soal ini ya, gym gitu ya, misalkan dia mungkin orang lain ngerasa karena badannya nggak well gitu loh. Tapi si Aldi ngerasa udah nyaman sama badannya, jadi sebenarnya nggak apa-apa kan kalau dia nggak nge-gym. Dan itu juga bisa kita sampaikan gitu loh. Kalau misalkan ya aku nggak nge-gym karena aku ngerasa badanku udah sehat, aku bisa olahraga di rumah, it's fine. Jadi kan nggak harus nge-gym kayak gitu. Jadi berusaha memahami sudut pandang itu juga cukup membantu sih dalam kita memahami perspektif tentang badan kita, tentang orang lain melihat badan kita, atau orang lain melihat badannya diri mereka sendiri. Itu sih kalau dari aku. Keren-keren semuanya ketiganya. Nah, tadi dia juga Mas Krisna ini udah nanyain yang paling terakhir, yang paling bom banget. Timbangan dan kaca. Dua hal yang paling ditakutin orang-orang. Siapa yang mau jawab duluan? Karena tadi mungkin paling terakhir Mbak Ivena, aku balik lagi ke Kak Ivena. Oke, kalau aku itu takutnya sama kaca. Apalagi kalau misalkan lagi bad hair day dan yang lain-lain. Nah, kalau aku mungkin satu hal yang sampai sekarang aku ini ya berusaha untuk latih terus-menerus adalah aku selalu menganggap bahwa apa yang ada di diriku itu bagian dari diriku gitu. Misalkan badanku itu bagian dari diriku, misalkan karyaku itu bagian dari diriku. Jadi bagian dari diriku tuh lebih utuh daripada hanya sekedar badan, daripada hanya sekedar tangan. Aku tuh bukan hanya sekedar tangan atau hanya sekedar muka gitu, tapi aku ya Ivena dengan semua yang ada di aku gitu. Nah, jadi ketika melihat kayak gitu tuh kayak masalah yang kita anggap itu yang kita anggap pertamanya itu gede jadi kayak kecil gitu loh. Karena comparison-nya jauh lebih besar. Misalkan aku insecure sama jerawat gitu kan. So aku mikir, Vena tuh nggak hanya jerawat aja gitu, tapi aku juga punya hal yang lain. Nah, jadi jerawatnya jadi kelihatan kecil. Nah, kayak menurutku seni itu kadang menanggapi masa hidup kan gitu, mengecilkan masalah tapi tidak menghilangkan.
Jadi kita bisa lebih apa ya, lebih enak gitu membawanya. Karena masalah kita, oh ya masa kita kecil ya, masih bisa ditangani kayak gitu. Kadang kan kalau udah insecure kan kayaknya jerawat kecil itu rasanya kayak semuka jerawatan semua. Jadi harus gimana caranya gitu. Tapi kalau kita ngeliat, oh ini ya jerawat bagian di sini, tapi kan aku nggak hanya jerawat gitu, aku bisa punya. Jadi kita fokusnya bisa di swift untuk hal lain yang mungkin malah justru bisa lebih menambah nilai value kita secara personal gitu ya, dibandingkan dengan takutan kita tadi. Kalau di aku sih kayak gitu. Mungkin Kak Ucita sama Kak Felix bisa menambahkan. Kak Ucit? Aku ya. Persahabatan aku dengan timbangan tuh love-hate relationship ya kalau dari kecil sampai sekarang ya. Tapi karena gini, ada fase di mana aku nyobain banyak banget metode diet. Ya, dari mulai you name it deh, dari mulai diet mayo yang 14 hari, diet yang detox seminggu, terus yang 3 hari cairan doang, yang diet kayak Kate Middleton, segala macam tuh, aku basic-nya penasaran, pengen tahu sejauh apa sih tubuh aku ini bisa aku langsingin gitu. Semua diet yang aku cobain itu semuanya berpengaruh ketika aku melakukannya dengan disiplin, semuanya. Dan itu dimulainya mungkin zaman kuliah ya. Zaman kuliah aku mulai nyoba-nyobain dan sampai diet yang klinik diet pun aku cobain. Terus olahraga yang sendiri, olahraga sama teman-teman, olahraga yang sama personal trainer, semuanya aku cobain. Ada momen-momen di mana aku ngerasa ini aku lakukan untuk membuat angka timbangan itu sesuai dengan yang dibilang angka timbangan yang ideal gitu. Angka timbangan yang ideal secara medis ya. Jadi semua itu aku cobain, aku lakukan, dan timbangan itu yang tadinya dulunya sempat menjadi musuh, azin aku nggak mau deket-deket, nggak usah nimbang, nanti sedih, nggak usah nimbang, nanti taunya berat gue naik gitu. Giliran sedih sedih larinya jadi ke comfort food lagi gitu. Nah, akhirnya sampai pada satu titik ketika aku melakukan program-program itu, aku harus nimbang terus kan, karena aku harus ngedata naiknya berapa, turunnya berapa. Tapi akhirnya timbangan itu sampai saat ini aku sampai pada titik di mana timbangan itu bukannya musuh, bukannya juga best friend yang aku agung-agungkan angkanya, tapi dia tuh cuma sekedar alat ukur aja, penanda. Penanda bahwa tubuh kita tuh bisa berubah-ubah. Penanda bahwa kalau emang berat lo naik, terus lo ngerasa, kok gue akhir-akhir ini napasnya ngos-ngosan ya, udah lama nih nggak berenang deh, gitu. Jadi penanda gitu, akhirnya aku juga nggak mengglorifikasi angka turun, ataupun juga tidak terlalu terhantui sama angka naik. Karena dia menjadi tools untuk reminder, untuk pengingat bahwa, jangan lupa, udah lama nih nggak olahraga, badannya pegel-pegel kan, makanya tuh angkanya juga berubah, gitu. Jadi, sekarang sih hubungan aku dengan timbangan adalah dia adalah alat ukur yang akan membantu aku untuk tetap mengingatkan tubuhku untuk tetap bergerak, atau untuk bisa slow down sedikit, bisa santai sedikit gitu. Itu sih sekarang aku ngelihat timbangan itu sebagai alat ukur aja, titik. Karena kalau misalnya dibaper-baperin, itu nggak kelar-kelar. Nanti jadi nyalahin timbangannya. Padahal timbangannya ya cuma ngeluarin angka sebagaimana angka aja gitu kan. Dia Tapi bertugas dengan semestinya. Dia bertugas dengan semestinya, karena kita juga harus punya alat ukur kan. Secara medis, secara apa, kita harus punya alat ukur yang kita bisa catat datanya gitu. Terus kalau sama cermin sama ya, hampir mirip sama timbangan, tapi karena cermin itu aku suka fashion, suka beauty, jadi suka main dandan-dandanan, suka pakai baju-baju yang aku suka. Jadi buat aku cermin itu justru menyenangkan karena aku bisa mix and match, bisa melihat bayangan diriku yang aku suka gitu, dengan style yang aku suka. Jadi cuma memang ada momen-momen di mana kan kita ngelihat, kayaknya makin tembem nih gitu. Nah, momen-momen seperti itu, kalau tadi Ivana bilang, aku tuh sebenarnya nggak cuma jerawat gitu. Aku kan juga bukan cuma badan, aku juga punya pikiran gitu. Jadi kayak manusia itu kan terdiri dari mind, body, soul, mind, body, spirit gitulah ya. Raga, rasa, jiwa. Jadi aku juga belajar sih akhir-akhir ini mencoba mengasah untuk ketika aku bercermin,
aku men-zoom out apa yang aku lihat, bukan cuman bagian yang aku keluhkan aja. Misalnya kayak, oh lengan gue makin gede nih akhir-akhir ini nih gitu. Tapi habis itu zoom out lagi gitu, bahwa aku juga bukan cuman lengan doang gitu. Men-zoom out dan juga men-see through ya. Selain men-zoom out, habis itu aku ngelihat ke dalam gitu, ngelihat beyond what I see in the mirror. Bahwa bayanganmu ini bukan cuman ragamu aja gitu, tapi kamu juga punya pikiran yang terefleksikan, punya perasaan, punya spirit yang kamu mungkin lagi coba untuk kenali, lagi coba untuk sayangi. Jadi lebih indah aja sih ngelihat diri kita sendiri dengan cara seperti itu. Nah, kalau Mas Jos sendiri gimana? Makasih buat Mbak Ucita. Timbangan dan kaca, cermin. Sorry. Udah dijawab semua nih, aku harus apa nih? Oke, kalau gitu Enggak sih, kalau misalkan timbangan dan kaca, semenjak saya menikah itu semua nggak jadi problem lagi lah. Soalnya kan ketika saya belum menikah kan, wah itu kan banyak banget tuh fase-fase di mana saya beratnya overweight, terus saya juga sempat diet turunnya 40 kilo lebih gitu kan. Cuman ketika menikah stigma itu udah hilang sih. Bahkan saya yang malu, oh kamu kok jadi gini sih sekarang? Ya this is me gitu. Pernikahan membuat semuanya jadi lebih positif ya Mas Jos ya. Oke, makasih Mbak Ivena, Mbak Ucit, juga Mas Jos. Nah, karena sebentar lagi kita akan tutup acaranya, aku kasih kesempatan satu lagi buat kawan JB yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung raise hand aja. Kalau teman-teman sini yang bergabung, mungkin ingin ada yang bertanya lagi, langsung raise hand aja, nanti akan diaktifkan kameranya. Mungkin Amila mau bertanya, Amila B1 mungkin mau bertanya. Ada S2, ada siapa tadi itu yang raise hand juga? Oh. Mas Belum S2. ada yang bertanya. Oh, ada S2 ya? S2. Okay. Mas atau Mbak ini? Kayaknya Mas deh. Mbak, sorry. Oh, Mbak. Halo, Mbak S2. Halo, bisa terdengar nggak suaraku? Bisa Mbak S2. Oh, bisa. Ya, oke. Terima kasih buat materinya yang sangat menarik sore ini buat semua narasumber. Aku mau tanya nih, mungkin mewakili salah satu temanku ya. Jadi dia tuh anak keempat, anak terakhir, kakaknya tuh 3 cowok semua, jadi dia cewek satu-satunya gitu. Dan akhirnya orang tuanya dia, terutama ibunya, dia tuh punya ekspektasi yang sangat besar terhadap fisiknya dari temanku ini gitu. Jadi kayak dia harus langsing, dia harus putih, dia harus cantik, flawless gitu lah pokoknya. Dan akhirnya dia jadi punya standar yang sangat tinggi gitu buat fisiknya dia sendiri gitu kan. Tapi kalau mau dibilang ibunya ini kadang dia ngerasa dia dibully gitu sama ibunya sendiri. Kalau misalnya kayak udah agak gemuk sedikit, kayak kamu nih makan terus gitu, harusnya kamu tuh berhenti makan dan seterusnya gitu kan. Jadi kesannya tuh kayak dibully. Tapi kalau misalnya dikonfront, kita bilang bahwa ibunya ngebully gitu, nah si ibunya ini tuh akan beralasan enggak kok, ini I do this for her own good gitu. Jadi kayak aku tuh cuma mau ibunya menjustifikasi bahwa apa yang dia katakan dan dia lakukan itu buat kebaikan si anaknya sendiri gitu. Dia pengen anaknya tuh jadi tampil menarik secara fisik dan lain-lain gitu, nggak sulit cari pacar dan lain-lain gitu. Jadi si ibunya tuh beranggapan dia memberikan nasihat yang baik, tapi jadinya temanku dia jadi harsh sama dirinya sendiri gitu. Jadi dia tuh dia akhirnya menjadi benci sama ibunya sendiri karena dikit-dikit kayak dia lagi makan disuruh berhenti gitu, terus kayak selalu dikomentarin yang jelek tentang fisiknya dia. Tapi at the same time, walaupun dia benci sama ibunya, akhirnya nilai-nilai yang diekspektasikan sama ibunya itu terinternalisasi dalam dirinya sendiri. Jadi dia punya standar yang begitu tinggi gitu sama dirinya. Nah, pertanyaan aku mungkin gimana sih caranya kita menghadapi pergulatan batin yang seperti itu gitu. Jadi kayak kita tuh benci sama orang yang katakanlah membody shaming kita gitu, tapi jadinya nilai-nilai orang itu kita internalisasi juga to the point sampai dia tuh benar-benar yang almost do everything gitu loh. Kayak dia diet macam-macam, olahraga keras, terus kayak facial treatment segala macam yang jutaan gitu kan, filler hidung dan lain-lain gitu, karena dia sudah meyakini nilai-nilai yang tadi ibunya bilang itu. Tapi
eventually relationship sama ibunya juga jadi nggak baik karena dia sebenarnya benci digituin gitu, tapi akhirnya nilai-nilainya masuk juga ke dalam diri dia gitu. Jadi aku ngeliatnya tuh lebih kayak pergulatan batin di dalam dirinya sendiri yang kalau aku mau kasih suggestion atau advice sama dia juga agak bingung gitu. Jadi harus bersikap bagaimana terhadap relationship-nya dia sama, karena gimana pun kan itu ibunya dia sendiri juga ya, jadi kayak body shaming-nya tuh datang dari orang yang terdekat gitu sama kita. Akhirnya itu bisa kayak to the point merusak relationship-nya mereka, tapi dia jadi harus sama dirinya sendiri juga dengan nilai-nilai itu. Jadi kalau mau ngasih suggestion sama dia yang friendly, kira-kira seperti apa? Oke, keren banget Mbak Estu pertanyaannya. Mbak Estu kalau boleh tahu ini pertanyaannya spesifik ke siapa atau mau tiga-tiganya, ketiga narasumbernya? Aku bebas sih, kira-kira yang mau jawab aja atau yang punya pengalaman related kayak gitu. Karena kebetulan kan emang waktu kita juga sebenarnya udah berakhir ya di 15.15 gitu. Jadi mungkin Mbak Estu bisa spesifik aja narasumbernya. Kira-kira siapa nih? Siapa ya? Mungkin ke Mbak Ucit kali ya. Boleh. Oke, aku coba jawab. Ya, nanti kalau aku coba jawab singkat ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang mau nambahin masih punya waktu sedikit. Jadi silahkan kalau mau ditambahin. Benar katanya Krisna tuh tadi dia chat di sini, dibilang harus nonton film Imperfect nih, kayaknya plot ceritanya mirip banget sama Kok jadi promosi? Netflix. Karena aku muncul juga di situ. Tapi beneran ceritanya seperti itu dan jadi kita juga cukup familiar ya. Kenapa sampai akhirnya dibikin film? Karena ternyata ini terjadi di banyak keluarga, terutama di Indonesia. Bahwa shaming-nya itu datang dari orang terdekat atau ibu. Dan ekspektasinya ketika akhirnya sudah menjadi pola yang tertanam di kepala kita, mungkin nanti bisa ditambahin sama Ivana ya, secara psikologis aku kurang paham. Tapi kalau aku sih ngelihatnya ketika akhirnya itu terjadi, ini pertanyaannya lebih spesifik, kita sebagai teman harus memberi masukan seperti apa gitu ya kepada orang itu ya. Mungkin kita cuma bisa bantu untuk kasih point of view bahwa karena ketika mindset itu sudah tertanam harus di-unlearn dulu baru dia bisa mempunyai mindset baru kan ya. Sedangkan itu adalah satu hal yang sangat personal, kita nggak bisa terlalu masuk ke dalamnya. Yang bisa kita lakukan untuk membantu dia untuk sampai ke arah sana ya mungkin hanya bisa memberikan referensi kayak tontonan. Kok cerita lo kayak ini ya, coba nonton deh gitu. Atau gue punya video yang gue lihat di YouTube tentang how to value yourself atau apa. Ini kayaknya bagus deh. Cuma kalau sebagai teman hanya menurut aku sih kayaknya cuma bisa sejauh itu aja. Karena ketika akhirnya udah masuk di mindsetnya dia, kita juga udah nggak bisa langsung loncat jamin ke situ gitu. Kalau hanya bisa menolong dengan memberikan itu dan juga tanpa paksaan ya. Karena ketika kita juga nantinya akan memaksakan, ayo dong lo harus bisa dong, ayo dong lo harus berubah dong, lo jangan punya mindset kayak gitu, itu juga akhirnya nanti kita juga bermain dengan ego kita sehingga membuat dia makin terkepres lagi gitu, makin bingung lagi gitu, takutnya malah jadi nggak nolong istilahnya gitu. Itu sih kalau aku cuma bisa membantu teman dengan asupan positif aja sih. Habis itu biar dia memproses sendiri. Karena kita juga nggak bisa maksain prosesnya orang. Oke, makasih Kak Ucit. Nah, Kak Ivana ada tambahan untuk pertanyaan tadi? Oke, mungkin aku nambahin sedikit ya. Kasus kayak gitu tuh cukup sering terjadi dan terutama perempuan ya. Karena kan kayak jadi meme keadilan bagi masyarakat yang good looking. Keadilan sosial bagi masyarakat yang good looking itu sedikit banyak benar dan terjadi gitu loh. Cuma kalau aku pribadi sebagai teman kita bisa juga mengingatkan bahwa dia tuh punya kualitas-kualitas lain yang positif gitu. Tadi kayak Kak Ucit bilang ya, bisa jadi terkait sama fisiknya dia atau bisa jadi terkait sama hal lain. Nah, kadang ketika orang merasa down itu kan karena dia melihat masalahnya mungkin yang hanya bagian dari diri dia tuh kayak gede banget gitu. Kayak tadi Kak Ucit sempat ngomongin masalah zoom out ketika ngaca itu ya gitu. Jadi
baik juga kita sebagai teman mengingatkan dia bahwa kamu tuh punya kualitas lain yang lebih oke juga gitu loh, selain hal-hal seperti itu. Dan memang proses kayak gitu tuh bukan proses yang mudah karena kaitannya sama keluarga dan yang lain-lain ya. Tapi sebelumnya aku appreciate banget sama Estu bahwa dia sangat concern dengan temennya. Gak banyak orang yang bener-bener sesayang itu sama temennya. Jadi dia se-care itu sama temennya. Aku kayak pengen punya temen cewek kayak gitu. Kan kayaknya kalau girls support girls tuh udah paling bener lah, ya kan? Itu. Jadi baik juga tadi seperti yang dibilang sama Mbak Ucit, selain kita ngasih referensi itu juga bantu dia untuk cari hal lain yang bagus di diri dia, supaya dia bisa pelan-pelan mengalihkan insecurity-nya tadi dengan hal lain yang mungkin bisa jauh lebih tadi menambah value dia gitu. Kalau aku pribadi selalu menanamkan ke diriku bahwa aku itu terdiri dari berbagai macam hal yang mungkin baik, hal yang mungkin buruk, tapi pada esensinya setiap manusia itu kan dilahirkan dengan baik. Jadi asalnya kita itu datang dari cinta itu baik, berarti asalnya kita tuh sebenarnya baik. Gitu. Dan itu sih yang perlu nih. Jadi go beyond what you see and what you hear gitu. Jadi kita lebih dari itu. Itu semua. Dan itulah emang kesempatan kita untuk bertumbuh secara in person juga di situ gitu. Jadi emang nggak bisa di skip dan jangan di skip prosesnya. Cuma dijalanin aja dan dimaknai seperti itu. Itu sih dari aku. Thank you teman-teman. Ya, makasih Kak Ivena, makasih Kak Ucit, makasih Kak Jos. Nah, sekarang untuk closing statement, karena ini kalau closing statement bakal panjang banget, aku mau deh 3 kata yang menggambarkan kecintaan masing-masing terhadap tubuhnya. Aku mulai dari Mas Jos dulu. 3 kata tentang tubuh. Mas Jos. Pede, percaya diri, apalagi ya? Ya, cuma satu doang. Oke, udah sekarang aku mau ke Mbak Ucit. Apa Mbak Ucit? 3 kata. 3 kata berhubungan dengan tubuh sebagai rumah ya, kalau konteksnya mungkin tubuh dan bicara tubuh. Dan menjalaninya. Menerima, mensyukuri, dan merawat. Menerima, mensyukuri, merawat. Nggak salah kan dia sebagai ini. I pilih sebagai penulisnya. Itu. Oke. Sekarang Kak Ivena, 3 kata yang menggambarkan kecintaan kita terhadap tubuh. Kalau aku menerima, berproses, dan berteman. Oh, berteman. Oke. Makasih banget buat ketiga narasumber kita yang keren-keren, yang udah memotivasi kita. Jujur aku tegang banget, takut ada salah-salah ngomong, tapi aku lebih banyak menyimak. Sorry kalau aku tadi kayak sempat motong-motong pembicaraan, sorry ya. Nah, sebelum itu aku mau ini nih, kita ada sesi foto bersama, sesinya screenshot, sesi foto virtual. Oke. Buat teman-teman yang ada di sini, mungkin bisa diaktifkan kameranya, biar kita bisa foto-foto bareng. Oke, aktifkan. Akhirnya kelihatan semua ya. Iya, akhirnya kelihatan semuanya. Oke. Ditangkap tuh, Mas, baju kuning. Halo. Tolong nyalakan kameranya. Oh ya, semuanya nyalakan kameranya. Oke, semuanya sudah mulai bermunculan. Oke. Seneng banget Mas Admin, silakan dipandu Mas Admin. Oke. Tunggu pada loading muncul dulu. Oke, baik. Oke. Kita mulai. Semuanya udah pada muncul. Ada yang belum? Ini gaya apa nih? Gaya natural aja dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya buat backup. Oke. 1, 2, 3. Oke, mantap. Sekali lagi. Kehabisan pose. Nah, sekarang gaya bebas. Ayo. 1, 2, 3. Tahan. Oke, sekali lagi gaya bebasnya buat backup. Oke, 1, 2, 3. Tahan.
Oke, Oke. terima kasih semuanya. Makasih semuanya udah mengekspresikan kepedean kita terhadap tubuh kita di foto ini. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman untuk kita bergabung di Ngobrol Daring JB berikutnya. Tungguin aja update-nya di @jelajah_bineka di Instagram buat tahu kegiatan Jelajah Bineka dan Setara berikutnya. Terima kasih buat Mbak Ucit, terus juga Kak Ivena, Mas Jos buat karena udah bergabung di acara ini, dan juga buat teman-teman kawan JB yang udah ikut acara ini. Aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa. Jangan lupa nonton Imperfect. Ya. Dah.